wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Kepada Dewan Juri yang terhormat, yang saya hormati, Dewan Asatidz SD Islam NU Papar dan guru di seluruh Indonesia, serta pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ririn Lailatul Maghfirah, kelas 4 dari SD Islam NU Papar, Kediri. Hari ini saya akan berpidato dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Rajab yang mulia ini. Bulan memperingati peristiwa besar dan istimewa, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebagai umat Islam, kita harus meneladani kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dapat mengambil pelajaran. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril, mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, dan dilanjut dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Bukhari. Suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan dan mencuci hati Nabi, memberikannya emas dengan dipenuhi dengan iman. Hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra Mi'raj dengan mengendarai buraq, dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Terdengar pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi Muhammad. Di setiap tingkatan langit, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan beberapa nabi. Setelah itu Nabi menuju Sidratil Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ke-7 yang arahnya lurus menuju Ka'bah di bumi. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan sholat 50 rakaat setiap hari. Nabi menerimanya dan kemudian kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat fardu sebanyak 50 rakaat. Lalu diminta untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keringanan. Menghadap Allah hingga 2 kali, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat 5 waktu. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj terhadap kaum Quraisy. Orang Quraisy tidak percaya, bahkan sebagian kaum muslimin ada yang kembali murtad karena tidak percaya kisah yang disampaikan oleh Nabi. Dari kisah ini, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj? Pertama, Isra Mi'raj adalah kemuliaan dan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya tercinta, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kedua, kewajiban menjalankan sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari dengan jiwa dan hati yang khusyuk, dengan sholat yang khusyuk. Seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak kata dan kalimat yang saya sampaikan, jika ada yang baik maka ambillah,
Dan jika ada yang kurang berkenan, tinggalkan. Semoga kita selalu menjadi umat yang bisa mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj dan dapat mengamalkan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Burung dara, burung cendrawasih, Rudin cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.